Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di Cyber Universe semuanya. Kita bertemu lagi di Cybercase episode ke-10 ya. Jadi di episode ke-10 ini kita akan membahas tentang Q&A dari para member, subscriber, dan juga follower dari Cyber Academy. Nah, bagi teman-teman yang nantinya ingin menulis pertanyaan, boleh kok kita sediakan kolom komentar di YouTube, kemudian juga di story Instagram, bisa juga di berbagai macam platform-platform kayak misalkan Telegram, dan lain-lainnya. Jadi join aja ya ke Cyber Academy Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman terus klik subscribe channelnya Cyber Academy. Dikit lagi kok kita akan menembus 10K subscriber ya. Nanti akan ada event-event yang seru-seru menunggu teman-teman semuanya. Kemudian juga jangan lupa klik lonceng sebelah kanan atas supaya video-video seperti ini tidak ketinggalan. Karena banyak banget yang bisa teman-teman dapatkan, ilmu, insight, dan juga ya hiburan-hiburan lah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari para member, para subscriber, dan juga para follower yang sudah mengikuti akun-akun media sosialnya Cyber Academy. Pertanyaan pertama itu dari Upi Not Phone. Upi Not Phone, weh, ini keren juga nih. Apa UPI ya? UPI Not Phone. Pertanyaannya, tutor biar bisa magang di dunia IT security dong, Min. Gimana caranya biar bisa magang? Yang pertama, punya skill dulu dong. Ya, jadi teman-teman harus asah dulu skillnya di perkuliahan. Ya, beberapa narasumber kita kemarin juga udah ngasih insight-insight ya, bahwa belajar cyber security itu tidak hanya dari kelas atau tidak hanya dari kampus doang atau dari sekolah. Karena biasanya kan yang diajar itu basicnya doang ya, fundamentalnya doang. Tapi teman-teman harus bisa mengeksplor skill teman-teman di luar, belajar di luar, belajar dengan ikut komunitas, dan lain-lain. Nah, kalau sudah punya skill, barulah nanti cari info-info magang di industri. Nah, beberapa program dari pemerintah itu ada kok. Kayak kemarin itu kan ada yang ikut magang di sini misalkan, itu dari program pemerintah. Ada juga program dari internal kampusnya sendiri. Nah, itu tinggal join saja di sana. Jadi banyak sekarang itu apa ya, peluang-peluang teman-teman untuk magang di industri. Nah, kalau terkait cyber security, tinggal cari saja nanti kalian filter perusahaan mana yang membutuhkan atau yang bergerak di bidang cyber security. Nah, itu lebih seru sih sebenarnya ya. Karena dunia magang atau dunia industri itu akan jauh berbeda dengan dunia sekolah atau di kampus. Itu jauh banget. Ya, jadi itu ya. Dari Upin Not Phone. Kemudian dari Riyad 4453. Riyad 4453. Pertanyaannya, gimana caranya biar keterima magang di Cyber Army? Berat, aduh. Enggak sih, sebenarnya kita menerima mahasiswa-mahasiswa magang dari berbagai macam kampus, cuman nggak bisa banyak ya. Hanya yang terpilih saja karena semua daftar mahasiswa-mahasiswa yang pengen magang di sini itu nanti akan kita filter dan kita juga akan lakukan istilahnya di screening lah, mana yang memang dibutuhkan di Cyber Army, kemudian juga dari mana dari sisi CV-nya ya, yang kira-kira oh ini secara CV-nya value-nya bagus nih. Nah, itu biasanya kita akan pilih seperti itu. Karena kemarin itu kasus yang kemarin itu yang masuk atau yang apply ke sini lumayan banyak. Karena kita nggak bisa semuanya diambil ya, jadi kita harus pilih-pilih aja gitu ya. Nah, mungkin next years-nya atau
atau batch berikutnya, program magang berikutnya, boleh teman-teman mau apply juga. Tapi biasanya harus lewat kampus ya, supaya ada istilahnya itu ya MOU-nya atau ada hitam atas putihnya dan seterusnya. Karena ketika teman-teman sudah magang ke industri, nggak cuma di Cyber Army ya, tapi di industri manapun harus sudah siap dengan konsekuensinya. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman sudah magang di industri dan sudah dalam tanda kutip bekerja, ya, walaupun magang ya, di industri, berarti teman-teman harus punya mindset sebagai worker di sana. Harus siap dengan segala deadline-nya, harus siap dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang mungkin secara intensitas itu akan menambah beban. Ya, karena di industri itu kan ya apa ya, semua produk-produk yang dihasilkan, semua fitur-fitur yang dihasilkan oleh industri itu kan inginnya cepat, ya agile. Jadi kitanya harus juga sigap, harus cepat mengerjakan sesuatu dan seterusnya. Dan ini, budaya seperti ini yang akan menjadi kendala biasanya. Jadi beberapa mahasiswa magang kemarin itu juga di awal-awal minggu pertama, minggu kedua itu masih terkendala dalam mengejar speed dari teman-teman yang sudah kerja duluan di sini. Karena kita memang dituntut untuk cepat ya mengerjakan sesuatunya. Nah, mereka masih belum. Nah, beberapa minggu berikutnya barulah mulai bisa beradaptasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah anak-anak magang sekarang di Cyber Army keren-keren semuanya. Ya, gitu ya Mas Riyad ya. Bisa saja gabung ke sini, cuman mungkin next batch-nya ya, jika ada program-program magang dari pemerintah atau dari kampusnya atau dari sekolahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bogeng underscore 90. Serem sih namanya. Bogeng underscore 90. Nah, ini biasanya 90 ini identik sama tahun lahir biasanya ya. Nah, itu mah sedikit-sedikit OSIN lah ya. Makanya teman-teman hati-hati buat username. Ya, kalau usahain jangan gunakan tanggal lahir, bulan lahir, ataupun tahun lahir. Diusahakan ya. Sekali lagi, ini hanya himbauan saja. Oke, pertanyaan dari Bogeng, underscore 90. Kelas OSIN belum dibuka lagi. Oh ya, kemarin tuh kita sudah 2 kali atau 3 kali ya, mengadakan live class tentang OSIN analis. Ini peminatnya banyak banget loh. Ternyata memang kita membuat kelas itu berdasarkan minat ya, minat dari para member cybersecurity. Biasanya kita mengadakan polling nih, kalian mau kerja lagi, kalian mau belajar ya, kalian mau belajar tentang apa nih, tentang OSIN, tentang web pentest, tentang cyber security analyst dan seterusnya. Nah, nanti mereka yang akan mengisi pollingnya, dan polling yang paling banyak itu biasanya kita akan buatkan kelasnya. Nah, ternyata yang OSIN live class ini itu peminatnya banyak banget, sehingga kita buatkan 2 batch ya kalau nggak salah ya, atau 3 batch gitu ya. Dan sekarang masih belum. Ya, sekarang itu masih belum mulai kelas atau live kelasnya. Karena kenapa? Karena tutornya itu Mas Dendi. Nah, teman-teman mungkin kenal ya dengan Mas Dendi ya. Itu yang apa ya, yang jadi foundernya Orang Siber, komunitas Orang Siber. Itu masih banyak kerjaan, jadi masih belum dapat waktu yang cocoknya. Ya, karena untuk jadwal live class itu kita menyesuaikan dengan jadwal tutornya ya. Untuk mekanisme live class itu memang dilakukan secara online, live ya, benar-benar live dengan menggunakan Zoom, atau ya Zoom sih, kita menggunakan Zoom. Dan itu yang menjadi daya tariknya. Jadi banyak orang peminat itu atau member-member memilih live class karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan tutornya.
mereka bisa nanya, mereka bisa belajar langsung, dan kemudian semua video-video itu bisa diakses seumur hidup. Itu makanya banyak para member itu lebih memilih live class. Ya, bukan karena masalah apa ya, mahal atau tidaknya ya, karena memang kebutuhan mereka seperti itu. Oke, jadi masih belum buka lagi untuk kelas OSIN, tapi tunggu saja informasinya nanti kalau misalnya kita sudah buka untuk live class OSIN-nya, kita akan kabarin ya. Jadi cek terus di media sosial Cyber Academy Indonesia. Kayak gitu ya, Bang Bogeng ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Muhammad Idris 0904. Wis. Nah, ini juga agak ambigu nih ya. 0904. Apakah tanggal 9 bulan 4? Ya, who knows ya. Bang, bisa private ajarin bypass IDOR sama XSS nggak? Private sih kita nggak bikin ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar, ya saran saya sih belajar ikutin yang live class sih. Ya, kalau ingin belajar tentang IDOR atau XSS atau SQL injection, itu semua materi itu ada di live class-nya Web Pentest. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, live class Web Pentest kita itu lagi buka nih, dan kuotanya masih terbatas banget. Dan kita akan mulai di tanggal 16 November ini. Jadi kita punya waktu lagi berapa ya? 13 ya. 3 hari lagi nih. Ya, jadi Kamis malam ini kita mulai start, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya. Jadi bagi yang pengen belajar Web Pentest ini, daftar aja di live class-nya Web Pentest batch yang ketiga ya. Batch yang ketiga. Tutornya itu Mas Gigi. Ini beliau ini sakti sih. Pengalaman di dunia pentesternya itu udah banyak banget, udah lama banget. Cuman ya itu jarang terekspos ya, mungkin karena memang terkait dengan pekerjaannya beliau gitu ya. Nah, tapi secara penyampaian, kemudian juga apa ya, materi-materi yang disampaikan itu keren banget. Jadi teman-teman kalau yang penasaran, join aja di Web Pentest live class-nya yang batch ketiga. Ya. Jangan telat, 3 hari lagi kita akan mulai nih. Jadi ketemu sama saya nanti moderatornya. Oke, gitu ya, Mas Muhammad Idris. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Didik Sazali. Ya, tulisannya Didik Sazali ya. Daily task-nya seperti apa ya? Apakah pentest system? Mungkin daily task terkait dengan magang di sini ya mungkin ya. Daily task-nya itu macam-macam. Tergantung nanti kalian akan ditempatkan di bagian apa gitu. Apakah ditempatkan di bagian software developer misalkan, di bagian front end-nya, atau di bagian back end-nya, atau di bagian sosial media misalkan untuk video editing, kemudian juga bisa konten gitu ya, dan seterusnya. Atau bisa di bagian IoT-nya, kayak yang kemarin itu ya, dari Mas Iqbal itu, dia ditempatkan di bagian IoT. Ya, tapi semua semua kegiatannya itu ya kurang lebih akan berkaitan dengan cyber security. Ya, makanya kita itu memilih mahasiswa-mahasiswa yang pengen magang di sini karena yang satu ya, pertama itu harus punya basic IT dulu. Ya, kalau misalkan dari jurusan hukum misalkan, itu kayaknya susah ya. Bukan susah ya, tapi bingung nanti ditempatkannya di mana gitu ya. Tapi kalau misalkan di bagian informatika misalkan ya, nah kita akan lihat juga nih pemahaman fundamental tentang cyber security-nya sebagus apa. Ya, nah nanti selama di kantor nanti baru akan diajarkan, akan dieksplor, mereka akan eksplor lebih lanjut tentang cyber security. Ya.
Untuk pentest system kayaknya masih belum ya. Anak-anak magang sekarang belum ada yang berani, bukan belum berani sih, tapi belum diarahkan ke sana. Karena secara kebutuhan kita masih belum butuh ya anak-anak magang yang tugasnya itu melakukan pentest system. Ya, seperti itu ya. Dari Didik Sazali. Kemudian pertanyaan berikutnya dari, ini susah nih bacanya gimana ya? GTR WHY URMDH-an. Sebentar. Bahasa Inggris. GTRY Ramadan. Pusing. Saya panggilnya Mas Ramdan aja ya. Soalnya belakangnya ada RMDH-an. Oke, ini dari Mas Ramdan mungkin ya. Bagaimana tanggapan Mas tentang mahasiswa yang otodidak belajar cyber? Tanggapan dari sisi apa sih? Misalkan kalau dia belajar sendiri otodidak di luar, ya saya kasih 4 jempol lah buat mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Ya. Mahasiswa mungkin tidak banyak ya, sebagian kecil mahasiswa kita itu hanya mengharapkan materi-materi yang disampaikan di kelas, hanya mengandalkan materi-materi yang disampaikan oleh dosennya di kampus ataupun di sekolah. Padahal ilmu tentang cyber security itu lebih banyak di luar sana. Apalagi kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, itu akan sangat terbantu banget ketika join ke komunitas, ya taruhlah misalkan white hat atau komunitas black hat. Nah, cuman kalau masuk ke komunitas black hat itu seru serem ya. Artinya kalian harus benar-benar, kalau bisa dibilang sih harus benar-benar kuat iman ya. Ya, jadi tetap harus menjadi seorang white hat hacker ya, walaupun mainnya atau joinnya ke komunitas black hat. Ya. Nah, itu orang-orang luar sana itu memang ilmunya banyak banget. Jadi kita bisa ngambil ilmu dari mereka, kemudian juga kita bisa kuras lah ya, kita kuras pengalaman-pengalaman mereka dan seterusnya. Ya, cuman jangan ngarep di komunitas-komunitas seperti itu kalian nanya pertanyaan yang noob gitu ya. Contohnya gini misalkan, saya nyoba dengan menggunakan SQL injection ke website ini, tapi kok gagal ya? Gimana sih caranya ya? Wah, itu mah pasti nggak akan dijawab. Ya, itu pasti nggak akan dijawab. Makanya teman-teman harus belajar secara otodidak. Ya, otodidak itu artinya ya kalian bisa belajar sendiri di berbagai macam referensi, bisa dari YouTube, bisa dari media-media pembelajaran online, ya kayak Cyber Academy, kemudian juga kalian bisa belajar dari forum-forum, ya, sampai dengan belajar dari komunitas-komunitas juga. Jadi banyak banget tempat-tempat yang bisa teman-teman pelajari sebenarnya. Beda kayak zaman saya dulu kuliah. Kalau zaman saya dulu kuliah, itu terbatas banget, ya. Untuk belajar otodidak itu memang benar-benar harus nginep di warnet. Beli paket semalaman gitu ya, 8.000 gitu dari jam 9 sampai jam 5 subuh. Lumayan lah 8.000 gitu ya. Sampai jam 5 subuh, udah dari situ ngulik segala macam. Ya, target utama itu adalah billing warnetnya dulu. Gimana cara ngejebol billing warnetnya. Tapi jangan dicontoh ya, itu contoh yang tidak baik. Ya. Jadi itu ya, Mas Ramdan. Jadi keren sih, saya bisa ancungin 4 jempol buat teman-teman mahasiswa ataupun siswa yang masih sekolah, itu bisa belajar otodidak di luar. Gitu ya. Itu keren banget. Salut sama mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Nah, makanya teman-teman jangan jangan pantang menyerah, jangan cepat bosen, kemudian juga jangan jangan ngerasa
wah kemampuan saya cuma sampai segini deh, enggak. Ya, itu artinya teman-teman hanya akan melimit, ya. Artinya kalian akan mensugesti, akan melimit kemampuan kalian sendiri. Padahal sebenarnya kemampuan kalian potensinya itu sangat besar sekali. Ya, jangan sampai dilimit seperti itu. Ya, jadi kalau mentok, coba lagi cara yang lain. Mentok, cari lagi referensi yang lain. Terus, ya, oprek sana, oprek sini, dan seterusnya. Itu pengalaman yang luar biasa tuh, kalau teman-teman bisa belajar secara otodidak. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian, pertanyaan yang terakhir. Dari ZAR 0188. Ini banyak angka-angka di belakangnya juga ya. 0188. Kalau jadi cyber security harus bisa ngoding nggak? Nah, ini pertanyaan yang hampir setiap hari muncul di DM-nya Instagram Cyber Academy. Banyak banget yang nanya, butuh coding nggak sih? Butuh bisa ngoding nggak? Saya nggak akan capek-capek sih ngasih tahu ke teman-teman bahwa jawabannya adalah butuh. Ya, teman-teman harus butuh, harus bisa ngoding. At least teman-teman bisa memahami logik dari sebuah programnya. Ya, alur dari programnya. Fungsinya seperti apa, prosedurnya, kemudian juga komen-komennya seperti apa, dan seterusnya. Itu harus paham. Karena kenapa? Kalau kita nggak paham alur programnya, kita tidak paham source code-nya, pertanyaannya gimana kita bisa akan melakukan serangan. Bagaimana caranya kita bisa, bukan serangan ya, maksudnya lebih ke pengujian ya. Karena kalau serangan itu lebih konotasinya negatif. Bagaimana kita bisa menguji si aplikasi tadi, ya, menggunakan pentest misalkan. Ya, kan harus tahu. Ya, dari form login ini akan ngelinknya kemana, menggunakan fungsi apa, fungsinya seperti apa jalannya, dan seterusnya. Ya, jadi sangat butuh banget kemampuan atau skill ngoding. Nggak harus expert, ya, nggak harus expert. Ya, tapi pahami saja logiknya, alurnya, algoritma dari sebuah program tersebut. Ya. Jadi itu ya jawabannya ya, Mas Zar 0188. Jadi harus bisa ngoding, at least paling tidak teman-teman bisa memahami algoritma atau logik dari sebuah program itu. Itu pakai banget nantinya ketika teman-teman akan melakukan web pen test misalkan, melakukan software testing, dan seterusnya. Oke. Nah, inilah beberapa pertanyaan ya. Ada berapa tadi? Ada 7 pertanyaan yang sudah kami pilih, yang sudah kita sortir. Karena ada beberapa mungkin pertanyaan yang sama, itu tidak kita masukkan. Nah, mudah-mudahan terwakili ya dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan jawaban yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Oke. Nah, sekali lagi, belajar cybersecurity itu menarik, sangat menarik, tapi jangan sampai teman-teman salah pilih. Ya, artinya salah pilih di sini jangan sampai salah pilih jalannya. Ya, karena jalan di cybersecurity itu identik ada 2 secara umum. Jalan yang lurus dengan jalan yang berkelok-kelok. Lurus ini artinya adalah sebuah jalan yang memang kita tempuh untuk memberikan manfaat kepada orang. Ya, contoh misalkan teman-teman menjadi web pen test misalkan, atau pen tester, atau bisa menjadi bug hunter. Ya, bisa menjadi network defender misalkan. Ya, atau cyber security analyst. Itu bisa tuh. Ya. Nah, tapi jangan sampai teman-teman masuk ke jalan yang hitam ini atau yang berkelok-kelok ini. Ya, melakukan pertasan, merugikan website orang lain, merugikan aset orang lain, ya, sampai ya menjatuhkan
dalam tanda kutip reputasi dari sebuah perusahaan orang lain dan seterusnya. Itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oke. Nah, belajar cybersecurity akan lebih menarik jika teman-teman mempunyai mentor atau tutor yang relevan lah. Yang enak, yang bisa diajak diskusi, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ayo saya ngajak teman-teman buat join ke web Pentest Live Class yang akan diadakan di hari Kamis ini. Jadi 3 hari lagi, ya, supaya teman-teman bisa belajar tentang web pentest. Kalau nggak bisa, belum punya basic, gimana Pak basic web pentestnya? Untuk basic dari web pentestnya, teman-teman bisa ambil di belajar online-nya. Ya, belajar online itu semuanya ada di sana. Nah, kalau ingin belajar real case-nya, ikutin live class dari web pentest 3-nya. Oke, nanti video-videonya teman-teman bisa ulangi terus. Mau sampai kapanpun, itu akan terulang terus. Teman-teman bisa tonton terus video-video rekamannya. Jadi jangan takut lah. Ya, jangan takut nanti akan di-close videonya. Enggak, itu secara lifetime. Jadi Cyber Academy akan memberikan semua akses materi, modul, sama rekaman videonya itu secara lifetime. Ya, jadi sampai kapanpun teman-teman bisa ulang terus. Oke, nah saya tunggu ya kehadiran teman-teman di web Pentest Live Class-nya di batch ketiga ini bersama nanti moderatornya saya sendiri dengan tutornya adalah Mas Gigi. Ya, terus dukung Cybercase ini. Kalau punya masukan, punya unek-unek atau punya pertanyaan terkait di bidang cybersecurity, jangan malu-malu. Tulis aja di kolom komentar, ya, atau nanti pantau terus story-nya Instagram dari Cyber Academy. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan Q&A, tanya aja. Pak, gini-gini gimana? Min, gini-gini gimana? Kak, gini-gini gimana? Pokoknya kita akan kumpulin semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman supaya kalian lega. Ya, semua pertanyaannya kita akan jawab semuanya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya di sini. Sampai jumpa lagi di episode Cybercase berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy.